Sebelum menonton dan menikmati video ini, jangan lupa share, like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang dalam hal ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI. Dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Perkenalkan, nama saya adalah Mustafa Lutfi, semester 3, nomor induk mahasiswa 2281130-122, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun akademik 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas masalah macam-macam darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan. Di sini dijelaskan wa yakhruju minal farji salah satu dima'il, damul haidih wan nifas wal istihadah. Jadi darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua istihadah, nifas, yang ketiga adalah istihadah. Fal haidu wal khariju min farjil marati ala sabil sihah min ghairi sababil wiladati. Walaunuhu aswadun muhtadimun ladzaun. Yang dikatakan darah haid dari sini adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan atas jalan sehat dan tanpa sebab melahirkan. Atau bisa diberi pengertian lain adalah seorang perempuan yang berusia 9 tahun kurang 16 hari dalam hal ini. Maka termasuk kategori seorang wanita yang sudah mengeluarkan darah haid. Sedangkan warna darah haid tersebut ciri-cirinya adalah aswadun muhtadimun ladzaun, hitam kemerah-merahan dan sangat menyengat. Yang kedua wan nifas. Wan nifasu huwal khariju aqibal wiladati. Nifas adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan setelah melahirkan. Jadi kata-kata melahirkan di sini ada 2. Baik lahir normal ataupun lahir secara sesar. Karena secara umum darah di sini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Beda dengan darah yang keluar yang bersamaan dengan bayi ataupun janin. Jadi darah yang bersamaan dengan bayi keluar adalah darah wiladah. Yang mana darah wiladah tersebut tidak mempunyai hukum seperti halnya darah haid, nifas maupun istihadah. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah darah nifas. Wal istihadah tuh yang ketiga adalah istihadah huwa damu al khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Jadi yang dikatakan dari istihadah adalah darah yang keluar di lain hari-hari haid maupun hari-hari nifas. Jadi mana umumnya adalah darah penyakit secara umum seperti itu. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Jadi paling sedikit haid seorang perempuan bisa dikategorikan mengeluarkan darah haid ketika paling sedikit adalah yaumun walalatun, sehari semalam, atau bisa diakumulasikan 24 jam. Jadi kaitannya dengan definisi yang tadi adalah yang dikatakan haid darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan ketika berumur atau berusia 9 tahun kurang 16 hari dan keluarnya adalah 24 jam, maka seorang perempuan tersebut atau wanita tersebut maka masuk dalam kategori
al-haid, seorang yang mengeluarkan darah haid. Namun jika kurang dari 24 jam, maka belum bisa dikatakan darah haid. Wan nifasu wa qallu nifasi lahdhatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Sedangkan nifas adalah paling sedikitnya lahdzah, setetes. Jadi berbeda dengan haid. Kalau haid yaumun wa lailatun, sedangkan nifas adalah lahdzah atau sedikit, setetes. Sedangkan paling banyaknya darah haid itu 15 hari, sedangkan paling lumrahnya 6 sampai 7 hari. Lumrahnya seorang wanita yang mengeluarkan darah haid. Sedangkan nifas paling banyaknya adalah 60 hari dan lumrahnya adalah 40 hari. Wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala haddah li aktsarihi. Jadi kata di sini paling sedikitnya atau jarak antara haid pertama dan haid yang kedua itu adalah bainal haidataini. Jadi paling sedikitnya suci seorang perempuan, jarak antara haid pertama dan yang kedua dan seterusnya minimal adalah 15 hari. Jadi persepsi seorang wanita terkadang darah haid di sini tidak serta-merta keluar setiap bulan. Ini persepsi yang salah atau pemikiran yang salah. Jadi bisa saja haid dalam satu bulan ini keluarnya dua kali. Bisa saja di awal bulan, jarak 15 hari, tiba-tiba di akhir bulan keluar lagi. Maka darah tersebut ketika mencukupi syarat yang tadi adalah yang dalam hal ini sehari semalam paling sedikitnya, maka tetap masuk ke darah haid juga antara haid yang pertama dan yang kedua, asalkan masa sucinya atau jarak antara haid yang pertama dan yang kedua adalah 15 hari. Sedangkan paling banyaknya wala hadda li aktsarihi, paling banyaknya suci atau jarak orang haid yang pertama kali dan yang kedua itu tidak ada batas. Bisa saja masa suci itu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Jadi itu nggak apa-apa, wala hadda. Jadi di sini saya lebih tekankan lagi perihal haid. Haid di sini ada yang dikenal dengan muqtadi'ah dan yang kedua adalah muqtadah. Muqtadi'ah adalah seorang perempuan yang baru pertama mengalami haid. Sedangkan muqtadah adalah orang yang sudah biasa mengeluarkan haid atau dengan kata lain sudah mempunyai kebiasaan. Seorang wanita, seorang perempuan yang mengeluarkan darah haid dianggap mempunyai kebiasaan setelah mengalami istihadah. Setelah mengalami istihadah, maka seorang perempuan tersebut dicap sebagai seseorang muqtadah, orang yang sudah mengalami darah haid secara biasa. Maka kebiasaan tersebut mengalahkan semuanya secara umum seperti itu. Namun ketika muqtadi'ah di sini juga terbagi dua, ada yang mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Ada yang darahnya keluar satu macam ataupun yang kedua adalah keluar darahnya dua macam. Saya akan bahas pertama kali adalah yang dua macam, karena yang dua macam di sini terkadang salah penafsiran. Semisal ada seorang wanita yang muqtadi'ah baru pertama kali mengalami haid dan tiba-tiba darahnya keluar darah dua macam. Dalam hal ini adalah misalkan darah yang keluar hitam dan merah. Maka hitam dan merah tersebut, yang hitam masuk dalam kategori kuat, sedangkan yang merah adalah masuk dalam kategori lemah. Maka darah tersebut ketika keluar darah dua macam di sini dan akan dihukumi mana yang haid dan tidak, maka harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah yang kuat atau yang hitam dalam contoh di sini adalah tidak kurang dari sehari semalam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Maka secara umum tetap berada di bawah 15 hari, di dalam 15 hari. Intinya tetap syarat yang pertama adalah paling sedikitnya sehari semalam atau paling banyaknya 15 hari. Jadi harus berada di dalam 15 hari. Sedangkan yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Berarti paling sedikit 15 hari, lebih itu nggak apa-apa. Saya contohkan di sini adalah semisal seorang perempuan mengeluarkan darah di tanggal 1 sampai tanggal 3 hitam dan tanggal 4 sampai tanggal 15 itu adalah merah. Secara umum itu adalah darahnya dua macam. Namun ketika kita kaitkan ke syarat yang tadi, maka darah di sini tidak masuk ke darah yang dua macam. Kenapa?
karena syarat yang lemah itu tidak mencukupi syarat. Karena yang lemah, kata tadi adalah yang lemah minimal harus 15 hari. Nah, contoh di sini 1 sampai 3 ini darah kuat atau hitam, sedangkan 4 sampai 15 itu darah merah. Berarti dari tanggal 4 sampai tanggal 15 ketika dijumlahkan hanya 12 hari. Maka ketika di bulan kedua terjadi seperti ini lagi, maka yang dikatakan haid adalah tetap seperti halnya yang pertama, adalah 15 hari. Kenapa? Kan darahnya dua macam, ini adalah hanya sekedar warna, tapi syarat tidak mencukupi. Maka misalkan di bulan pertama seorang wanita di sini tidak boleh sholat dulu. Kenapa? Karena mubtadi'ah, baru pertama kali mengalami haid, menunggu khawatir darah yang keluar yang merah di sini itu lebih dari 12 hari atau 15 hari, khawatir mencukupi syarat, maka tidak boleh sholat dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 karena menunggu, karena statusnya mubtadi'ah. Namun ketika sudah bulan kedua terjadi seperti ini lagi, maka darah yang keempat dari tanggal 4 sampai tanggal 15 itu tetap dikatakan haid. Kenapa? Karena yang lemah tidak mencukupi syarat. Itu contoh yang pertama. Jadi dari 1 sampai 3 hitam, 4 sampai 15 itu merah. Semisal contoh yang kedua, di bulan pertama ini tetap statusnya mubtadi'ah, seseorang yang mengalami haid. Misalkan 1 sampai tanggal 3 itu hitam, dari tanggal 4 sampai tanggal 20 itu misalkan merah, maka yang hitam kuat, yang merah lemah. Saya ulangi lagi, adalah yang kuat syaratnya tidak boleh kurang dari sehari semalam atau 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Sedangkan yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi contoh di sini 1 sampai 3 kuat, 4 sampai 20 ini adalah lemah atau merah. Darah yang keluar adalah merah. Maka di bulan pertama yang pertama kali mengalami haid, seorang wanita di sini tidak boleh sholat dulu sebanyak 20 hari tersebut, sebanyak dia mengeluarkan darah. Kenapa? Karena statusnya wajib menunggu memang. Dari 1 sampai 3 itu hitam atau darah yang kuat, di tanggal 4 tiba-tiba merah. Nah, kalau merah, maka di sini bukan langsung mengklaim, oh berarti ini istihadah, bukan, karena statusnya adalah mubtadi'ah, maka wajib menunggu sampai tanggal di mana hari tersebut sudah tuntas mengeluarkan darah. Misalkan contoh yang kedua di sini adalah sampai tanggal 20, 4 sampai 20, berarti 17 hari mengeluarkan darah merah. Maka di bulan kedua terjadi seperti ini lagi, jadi bukan serta-merta ikut ke bulan yang pertama lagi ya, atau dengan kata lain enggak sholat lagi, melainkan wajib sholat di tanggal 4 sampai 20-nya. Kenapa? Karena di tanggal 4 sampai 20-nya itu dikategorikan sebagai darah istihadah. Nah, ketika darahnya keluar dua macam dan mencukupi syarat. Kenapa dianggap mencukupi syarat? Karena di bulan pertama 1 sampai 3 hari, berarti berada di bawah 15 hari, di dalam 15 hari, bahkan 3 hari di sini, karena yang kuat tidak boleh kurang dari sehari semalam, sedangkan yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Sedangkan contoh yang kedua di sini, darah yang lemah atau merah di sini adalah 17 hari, berarti mencukupi syarat. Mencukupi syarat dianggap darah yang keluar dari wanita di sini adalah dua macam, ada hitam ada merah. Nah, ketika terjadi di bulan kedua seperti ini lagi, maka yang dikatakan haid hanya 3 hari. Yang kuat saja yang dihukumi haid, sedangkan sisanya dari tanggal 4 sampai 20 itu istihadah, dan istihadah ini wajib sholat. Jadi sekalipun wanita di sini tetap mengeluarkan darah, tapi darah yang keluar adalah masuk dalam konteks istihadah, maka tetap wajib sholat. Selain wajib sholat, seorang wanita yang istihadah di sini adalah wajib wudhu setiap waktu karena statusnya istihadah, wajib mengganti pembalut bahkan penutup, ditambah penutup karena khawatir darah yang keluar adalah misalkan sangat banyak, kecuali tidak banyak, maka kewajibannya hanya pembalut saja, dan kewajiban wudhu setiap waktu. Dan niat wudhunya bukan liraful hadatsil asgharih lagi, bukan menghilangkan hadas kecil, melainkan listibahati fardhis shalah, khusus wudhunya orang yang istihadah.
Jadi saya ulang kembali, contoh yang pertama 1 sampai 3 hitam, 4 sampai 15 merah, maka di sini walaupun keluarnya darah macam 2 tapi tidak mencukupi syarat, maka yang dikatakan haid semuanya, berarti 15 hari. Di bulan kedua terjadi seperti ini lagi, maka 15 hari itu haid. 15 hari haid. Jadi tidak ada istilah dua macam lagi. Maka masuk dalam kategori satu macam tetap. Kenapa? Karena yang merah tidak mencukupi syarat. Karena kurang dari 15 hari. Sedangkan contoh yang kedua, 1 sampai 3 hitam, 4 sampai 20 merah, maka ini mencukupi syarat dan masuk dalam darah yang 2 macam. Maka ketika keluar darahnya 2 macam dan mencukupi syarat, maka yang dianggap darah haid cukup yang kuat saja, yang lemah istihadah. Dan istihadah, saya ulang kembali, istihadah tetap wajib sholat, wajib wudhu setiap waktu, dan wajib mengganti pembalut serta plus penutup semisal darah yang keluar adalah sangat banyak, maka ada tambahan penutup. Dan terlebih, kenapa di sini ada hal yang semacam di sini? Karena yang lebih ditekankan adalah hal sholatnya. Ini hal sholatnya. Ketika seorang misalkan tidak sholat, ini kan tidak sinkron terhadap hukum yang ada di sini. Ini khusus, bukan khusus sih sebenarnya. Ini tetap wajib. Namun hanya saja kewajiban di sini terkadang seseorang kan menganggap dirinya istihadah padahal haid, ataupun sebaliknya menganggap dirinya haid padahal istihadah. Jadi saya ulang kembali, ketika istihadah tetap wajib sholat, tetap wajib wudhu setiap waktu, dan mengganti pembalut serta penutup setiap waktu. Terlebih ketika misalkan seorang perempuan tersebut sudah memiliki suami. Ketika suami tersebut menginginkan untuk jima dan wanita tersebut mengklaim bahwa dirinya itu haid padahal istihadah, maka ketika istihadah maka boleh jima, itu nggak apa-apa, asalkan tidak jijik untuk menjima istrinya. Jadi ketika asumsi perempuan di sini mengatakan dirinya haid padahal istihadah dan menolak ajakan suami, maka dalam hal ini menolak ajakan suami hukumnya dosa. Ataupun sebaliknya, ketika suami mengajak untuk jima dan perempuan di sini mengklaim bahwa dirinya itu istihadah padahal haid, maka walaupun pasangan suami istri tetap melakukan jima, yang dalam hal ini adalah mengeluarkan darah haid, maka hukumnya haram. Saya lanjutkan kembali ke masalah hukum yang lain mengenai seorang perempuan. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah tis'u sininah wa qul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Jadi paling sedikitnya usia seorang perempuan mengalami haid adalah tis'u sinina, 9 tahun, yang dalam hal ini adalah 9 tahun kurang 16 hari. Sedangkan waqul hamli, paling sedikitnya kandungan atau usia hamil seorang perempuan adalah sittatu ashhurin, 6 bulan. Sedangkan wa aktsaruhu arba'u sinina, paling banyaknya adalah 4 tahun dan lumrahnya adalah 9 bulan. Wa yahrumu bil haidi wan nifas thamaniyatu asya'a as-salatu was-shaumu wa qira'atul Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhul masjidi wa tawafu wa latu wal istimta'u bima baina surrah wa rukbah. Sedangkan keharaman bagi seorang wanita yang mengalami haid di sini adalah dan nifas, ada 8 perkara. Jadi keharaman seorang perempuan yang mengalami haid dan nifas itu ada 8 perkara. Yang pertama adalah sholat. Jadi haram hukumnya sholat bagi seorang perempuan haid dan nifas. Apapun bentuk sholatnya, baik sholat sunnah, sholat jenazah, sholat apapun itu, maka tetap haram karena statusnya adalah haid dan nifas. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an sekalipun membacanya tersebut tidak memegang mushaf. Yang keempat adalah wa mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf serta membawanya. Menyentuh serta membawa. Kata-kata menyentuh di sini karena lafadznya menggunakan masun, maka harus ada niatan di sini. Harus ada niatan menyentuh. Kecuali menyentuhnya adalah darurat. Misalkan ada Al-Qur'an jatuh yang kemudian tidak ada seorang pun yang ingin mengambil Al-Quran tersebut, maka hukumnya boleh bagi seorang haid tersebut untuk mengambil Al-Quran ke tempat semula. Jadi nggak apa-apa, masuk ataupun tersentuh itu nggak apa. Misalkan ada Al-Quran tersentuh oleh kulitnya ataupun tersentuh oleh tangannya, maka itu nggak apa-apa.
ketika menggunakan lafadz masun di sini. Beda halnya dengan lamsun. Lamsun rajuli ilal mar'ah, menyentuhnya seorang laki-laki ke wanita, menyentuh ataupun tersentuh tetap membatalkan wudhu. Ini beda ketika ada lafadz masun dan lamsun. Terus yang selanjutnya adalah haram juga bagi seorang haid dan nifas wadukhul masjid, masuk ke dalam masjid. Kalau hanya sekedar lewat maka nggak apa-apa, lewat di depan masjid ataupun di serambi masjid nggak apa-apa. Ketika masuk, istilah masuk ke dalam masjid, kita menaiki masjid, naik ke dalam masjid, maka itu haram. Terus tawaf di Baitullah, entah itu ibadahnya berupa umroh maupun terlebih haji, intinya statusnya tawaf, maka tetap haram. Terus yang selanjutnya adalah yang ketujuh, wati atau dengan kata lain jima. Jadi kembali lagi ke contoh yang tadi, bahwa jima walaupun suami istri dan seorang wanita tersebut mengklaim bahwa dirinya istihadah pada haid, maka itu tetap haram. Yang terakhir adalah wal istimta'u bima baina surra wa rukbah. Jadi bagi seorang yang haid, istimta bima baina surra wa rukbah, maka hukumnya haram juga. Bersenang-senang di anggota di antara lutut dan pusar, maka itu tidak boleh, sekalipun itu suami istri. Yang boleh adalah ke atas pusar, maka itu nggak apa-apa. Sedangkan wa yahrumu alal junubi, keharaman atas orang junub, ini berlaku ke laki-laki dan perempuan. Junub berarti setelah jima maupun setelah inzal. Seorang laki-laki yang ihtilam misalkan mimpi basah dan belum mandi besar, maka statusnya adalah junub. Maka keharamannya adalah ada 5 perkara: sholat, membaca Al-Quran, menyentuh serta membawa mushaf, tawaf, walubthu fil masjid, dan berdiam diri di dalam masjid, khusus orang junub. Orang haid masuk saja itu haram. Ketika orang junub, yang diharam ketika alubthu, berdiam diri di dalam masjid. Ketika sekedar masuk untuk hal-hal yang memang syar'i itu nggak apa-apa. Bagi orang junub itu nggak apa-apa. Sedangkan keharaman bagi orang alal muhdithih, orang yang hadas, yang dalam hal ini adalah orang hadas tidak mempunyai wudhu, suci namun tidak mempunyai wudhu, maka salah satu asyiah, as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Salat, tawaf serta menyentuh dan membawa Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran itu nggak apa-apa. Orang yang tidak mempunyai wudhu membaca Al-Quran itu nggak apa-apa, tanpa menyentuh dan tanpa membawa, karena ketika menyentuh dan membawa itu hukumnya haram. Sekian materi yang saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang memang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun kita diskusi bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkong dah ka seninggu video Panika, jangan lupa keanggui subscribe channel Panika.